Ciri Satrio Piningit, ramalan Jayabaya. Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Menurut ramalan Jayabaya yang tertulis di buku Jangka Jayabaya, Satrio Piningit memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri itu disebutkan ada dewa tampil berbadan manusia, berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Weda. Satrio Piningit berwujud seperti manusia biasa, tetapi sejatinya ia adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesamanya atau lebih tinggi derajatnya. Berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, para satria seperti Batara Kresna, atau tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Bersenjata Trisula Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat, karena satrio yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai tiga menjadi satu, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung makna tiga menjadi satu. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia, sakti mandraguna tanpa ajazi. Analisis Satrio Piningit sakti mandraguna tanpa azimat apapun, apalagi batu atau keris, sesuai dengan derajatnya sebagai dewa. Pandai meramal seperti dewa, dapat mengetahui lahirnya kakek, buyut, dan cangga seseorang, seolah-olah ia lahir di waktu yang sama. Tidak bisa ditipu karena dapat membaca isi hati, bijak, cermat, sakti, mengerti sebelum sesuatu terjadi, mengetahui leluhur seseorang, memahami putaran roda zaman Jawa, mengerti garis hidup setiap umat, dan tidak khawatir tertelan zaman. Seperti disebutkan sebelumnya, ia adalah dewa, sehingga sudah pasti bisa meramal atau membaca, karena mampu membaca isi hati atau pikiran seseorang. Satrio Piningit tidak akan tertipu, tetapi mungkin dalam hal menjaga piningitnya, ia pun berpura-pura tertipu, bijak, cermat, dan sakti, sesuai dengan derajatnya yang dewa tersebut. Kalimat ini juga bisa sebagai acuan untuk mengetahui wujud lahiriah Satrio Piningit dari sisi perbintangan. Satrio Piningit memahami filsafat sebab akibat secara sederhana. Hukum sebab akibat itu digambarkan sebagai jika kita berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, begitu pula sebaliknya. Sesuai dengan namanya, Piningit, ia tidak akan sibuk memperkenalkan diri sebagai Satrio Piningit. Sebab itu, carilah satrio itu yatim piatu, tidak bersanak saudara, sudah lulus Weda Jawa, hanya berpedoman Trisula. Ujung Trisulanya sangat tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Secara lahiriah, pastilah satrio memiliki sebab, sehingga ada akibat, memiliki saudara dan orang tua. Berarti, kalimat ini diartikan secara tersirat, sesuai dengan derajatnya para dewa, dan mengarahkan pada kelakuannya yang tidak membeda-bedakan mana kakak, adik, atau bukan. Di tengah kata lain, Satrio Piningit tidak akan KKN dan selalu berbuat adil. Ujung Trisulanya tajam, membawa maut atau utang nyawa. Yang tengah pandang berbuat merugikan orang lain, yang kiri dan kanan menolak pencurian dan kejahatan. Trisula ini merupakan kelakuan atau perbuatan dari satrio itu sendiri. Senang menggoda dan minta secara nista. Senang menggoda bisa diartikan genit atau suka bercanda, sedangkan kalimat minta secara nista adalah bagian dari candaan ataupun godaannya. Diterangkan jelas bayang-bayang menjadi terang benderang. Dengan kemampuannya, segala sesuatu yang bayang-bayang atau tidak jelas atau tersamar atau tersembunyi akan menjadi terang. Sesuai dengan zaman sekarang ini, banyak sejarah dihapus atau diselewengkan atau dibelokkan, sehingga
kita kehilangan jati diri. Sepertinya hanya Satrio Piningit yang mampu meluruskan sejarah kita. Hanya satu ini yang dapat memberi petunjuk tentang arti dan makna ramalan saya. Berarti dengan mudah Satrio Piningit dapat memberi petunjuk arti dan makna dari ramalan Jayabaya tersebut. Selain itu, Prabu Jayabaya meramalkan akan terjadi bencana besar. Ramalan ini menyebutkan jika akan banyak korban jiwa akibat bencana ini. Ramalan itu menyebutkan banyak kejadian tak terduga di masa depan. Salah satunya terkait cuaca yang tidak menentu. Raja Kediri Prabu Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1159 menuangkan ramalan dalam beberapa naskah, antara lain Serat Jayabaya Musaror, Serat Planitik Wakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di Babat Tanah Jawi. Di tengah masa gelap ini, Jayabaya meramalkan datangnya sosok penyelamat, seorang Satrio Piningit. Tapi setelah masa yang paling berat itu, akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dan zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Jelas Mas'ud Thoyyib Adiningrat, budayawan Jawa yang juga pengageng Kedaton Jayakarta. Dalam bait naskahnya, Jayabaya menyebutkan ciri-ciri sosok Satrio Piningit. Akan ada dewa, tampil berbadan manusia, berpara seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Akan ada dewa berbadan manusia, menyebutkan bahwa Satrio Piningit berwujud seperti kita manusia biasa, tetapi sejatinya beliau adalah dewa. Untuk mengetahui sejatinya seseorang tidaklah mudah, kecuali sesapanya atau lebih tinggi derajatnya. Itulah yang menyebabkan Satrio Piningit papar Mas'ud. Dia menjelaskan bahwa Satrio Piningit memiliki paras tampan seperti seorang dewa, berwatak tegas. Menyebutkan bahwa para Satrio Piningit itu seperti Batara Kresna, tampan dan berwibawa, dan berwatak tegas seperti Baladewa. Sementara terkait kata bersenjata Trisula Weda, dia menduga itu merupakan sebuah kiasan. Bersenjata Trisula Weda, untuk kalimat yang satu ini sepertinya dimaknai secara tersirat, karena tidaklah mungkin Satrio Piningit yang dipingit itu membawa Trisula kemana-mana, akan terlihat mencolok, yang menyebabkan dirinya tidak dipingit lagi. Tambah dia, dijelaskannya, pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 jadi 1, seperti ilmu amal dan iman, atau bumi langit dan isinya, kiri, kanan, dan tengah. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat mulia yang lekat dengan banyak dewa-dewa Hindu. Ramalan Jayabaya ini kemudian digubah oleh Raden Ngabai Ronggo Warsito, pujangga besar Keraton Solo.